Saat ini saya mau menjelaskan latihan soal kimia. Nomor 1. Aktivitas yang termasuk reaksi kimia kecuali D. Penggunaan vakum debu. 2. Salah satu ciri dari terjadi reaksi kimia adalah B. Terbentuknya senyawa. Nomor 3. Banyaknya pencemaran bahan kimia menyebabkan hal-hal berikut kecuali C. Mutasi genetik tanaman sehingga lebih subur. 4. Pengertian kimia hijau yang tepat adalah A. Konsep penggunaan dan produksi yang melibatkan bahan kimia yang aman bagi lingkungan. 5. Salah satu tahapan penting menjaga kontrol penerapan prinsip kimia hijau dalam sebuah industri adalah D. Yaitu pengawasan terhadap reaksi dari proses kimiawi yang digunakan. 6. Tidak semua reaksi kimia berbahaya, justru kebanyakan reaksi di alam adalah bentuk reaksi kimia yang terjadi secara alamiah. Salah satunya adalah reaksi fotosintesis. Pasangan senyawa yang terlibat dalam reaksi fotosintesis adalah D. Air dan karbon dioksida. 7. Banyaknya pencemaran bahan kimia yang menyebabkan hal-hal berikut kecuali C. Mutasi genetik tanaman sehingga lebih subur. 8. Salah satu manfaat katalis dalam penerapan kimia hijau adalah A. Mempercepat dan memaksimalkan hasil reaksi kimia tanpa ikut hadir dalam hasil produk. 9. Implementasi prinsip kimia hijau yang bisa dilakukan pada tingkat industri rumah tangga kecuali C. Meningkatkan penelitian tentang polusi. 10. Tingginya konsumsi energi sebuah reaksi kimia dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan kecuali D. Menjadikan hasil produk lebih solid. 11. Pernyataan berikut mengenai manfaat penggunaan bahan kimia yang tepat adalah kecuali D. Tidak apa-apa mengkonsumsi alkohol jika dalam dosis terukur. 12. Berikut bukan kerusakan yang mungkin saja disebabkan akibat berlebihannya penggunaan plastik adalah C. Kemudahan pengemasan makanan. 15. Salah satu cara meminimalisi bahaya pabrik kimia adalah kecuali E. Memaksimalkan produksi bahan kimia. 16. Merkuri atau raksa biasanya digunakan sebagai alat ukur pada pengukur suhu. Namun pada kondisi bebas, merkuri dapat bersifat toksik. Artinya A. Menjadi racun tidak tampak yang dapat menyebabkan kerusakan otak. 17. Udara hampir tidak mungkin ditemukan dalam keadaan murni. Ada saja partikulat udara yang menjadi pengotor, baik itu yang timbul akibat ulah manusia maupun yang terjadi secara alami. Berikut ini adalah beberapa penyebab pengotor udara kecuali D. Pengelupasan hutan sawit tua untuk peremajaan kembali. 18. Aktivitas berikut yang sejalan dengan konsep kimia hijau kecuali C. Membuang bakteri litium di tanah secara alami. 19. Gas beracun yang ada dalam udara kotor akibat buangan gas sepeda motor adalah A. Karbon monoksida. Lalu 20. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi terbaru yang berusaha mengeliminasi penggunaan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar terbarukan adalah A. Penggunaan biodiesel. 21. Salah satu contoh zat tunggal yang tidak dapat dilarikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa disebut dengan B. Unsur. 22. Unsur hidrogen tersusun dari atom-atom. Jawabannya C. Hidrogen. 23. Zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap disebut C. Senyawa. 24. Rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun zat disebut D. Rumus molekul.
25. Rumus kimia yang menyatakan perbandingan terkecil jumlah atom-atom pembentukan senyawa disebut rumus empiris. 26. Hukum kekelakan massa menyatakan bahwa C. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. 27. Sifat unsur penyusun senyawa adalah B. Berbeda dengan senyawa yang terbentuk. 28. Contoh senyawa yaitu B. Asam asetat, soda, kue, dan sukrasa. 29. Gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia disebut C. Campuran. 30. Contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari yaitu udara, makanan, dan minuman. 31. Udara segar yang kita hirup banyak mengandung C. Oksigen lebih banyak. 32. Sifat komponen penyusun campuran adalah C. Sesuai dengan sifat masing-masing. 33. Campuran antara dua zat atau lebih yang partikel-partikel penyusun tidak dapat dibedakan lagi disebut sesuai dengan sifat larutan. 34. Campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya disebut campuran heterogen. 35. Semakin sedikit kadar emas yang dimiliki menunjukkan C. Semakin banyak kandungan tembaganya. Lalu esai. Unsur adalah zat murni yang terdiri dari satu jenis atom dan tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. 2. Senyawa adalah zat murni yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang bergabung dalam perbandingan massa yang tetap. 3. Campuran homogen adalah campuran di mana zat-zat penyusunnya tercampur secara merata sehingga tidak dapat dibedakan lagi dengan mata telanjang. Contohnya larutan gula dan dalam air. 4. Campuran heterogen adalah campuran di mana zat-zat penyusunnya masih dapat dibedakan dengan mata telanjang. Contohnya air dan minyak. 5. Suspensi adalah campuran heterogen di mana partikel zat terlarut tidak larut dengan sempurna dalam pelarut dan pengendap jika dibiarkan. Contohnya air. Lalu yang C. Nomor 1. Jelaskan tata cara penulisan nama dan lambang unsur. Yaitu nama unsur ditulis dengan huruf kapital di awal, diikuti huruf kecil jika ada. Lambang unsur terdiri dari satu atau dua huruf, yang huruf pertama kapital dan huruf kedua kecil. Contohnya H untuk hidrogen dan O untuk oksigen. 2. Tuliskan lambang dari unsur hidrogen, oksigen, dan belerang. Lambang unsur hidrogen adalah A, oksigen O, belerang S. 3. Jelaskan pengertian rumus molekul. Rumus molekul menunjukkan jumlah dan jenis atom yang terdapat dalam suatu molekul senyawa. Misalnya rumus molekul air dan H2O yang menunjukkan bahwa satu molekul air terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. 4. Sebutkan 4 saja perbedaan antara senyawa dengan campuran. Senyawa terbentuk melalui reaksi kimia, sementara campuran tidak. Senyawa memiliki komposisi tetap, sedangkan komposisi campuran bisa bervariasi. Komponen dalam senyawa tidak bisa dipisahkan dengan cara fisik, sementara komponen dalam campuran bisa dipisahkan secara fisik. Lalu senyawa memiliki sifat yang berbeda dari unsur-unsur penyusunnya, sedangkan campuran tetap menunjukkan sifat masing-masing komponen. 5. Apa saja yang dimasuk produk, retakan, dan reaksi kimia, serta berikan contohnya. Masing-masing 3. Produk merupakan zat hasil dari reaksi kimia. Contoh, air H2O dalam reaksi pembakaran, karbon dioksida CO2 dalam resipirasi, lalu garam NaCl dalam reaksi antara natrium dan klorin. Lalu reaktan merupakan zat-zat yang bereaksi dalam reaksi kimia, contoh hidrogen dan oksigen, dan pembakaran.
Lalu reaksi kimia merupakan proses di mana reaktan berubah menjadi produk. Contoh pembakaran, fotosintesis, dan netralisasi asam basa. 6. Apa yang dimaksud kimia hijau dan sebutkan 12 prinsip kimia hijau. Kimia hijau adalah pendekatan kimia yang bertujuan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. 2 prinsip kimia hijau adalah 1. Pencegah limbah, 2. Memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom, 3. Sintesis kimia yang berbahaya sedikit, 4. Mendesain proses yang melibatkan bahan kimia yang aman, 5. Menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman, 6. Mendesain efisiensi energi, 7. Menggunakan bahan baku terbarukan, 8. Mengurangi bahan turunan kimia, 9. Menggunakan katalis, 10. Mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah digunakan, 11. Menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi, 12. Mencegah potensi kecelakaan. 7. Sebutkan masing-masing 3 proses kimia yang berbahaya dan bermanfaat. Proses kimia yang berbahaya: penggunaan klorin dalam pemutihan yang menghasilkan limbah berbahaya. Pembuatan plastik dari bahan petrokimia yang tidak dapat terurai secara alami. Pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon dan polutan bahaya. Proses kimia yang bermanfaat: pengembangan energi terbarukan seperti biofuel, fotosintesis, proses disimal air untuk menghasilkan air minum dan air laut. 8. Tuliskan 6 kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau yang terkoordinasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030. 1. Daur ulang limbah plastik menjadi bahan bakar baru. Penggunaan katalis ramah lingkungan dalam proses manufaktur. Membuat pupuk yang lebih aman dan ramah lingkungan. Penggunaan bahan baku terbarukan dalam manufaktur. Pengurangan limbah industri. Mengurangi emisi karbon dari proses industri dengan teknologi hijau. 9. Tuliskan reaksi fotosintesis dan pemanggangan noti serta sebutkan produk dan reaktannya. Fotosintesis: reaksi 6 CO2 tambah 6 H2O tambah cahaya, C6H12O6 tambah 6 O2. Reaktan: karbon dioksida, CO2 dan air H2O. Produk: glukosa, C6H12O6 dan oksigen, O2. Pemanggangan noti: reaksi C6H12O6 2C 2H5OH tambah 2 CO2. Fermentasi glukosa oleh ragi. Lalu produk etanol C2H5OH dan karbon dioksida CO2. Sekian dari saya, terima kasih.